Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan materi dialog. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jenerius Simamora. Nama saya Adisti Ragil Pratama Rajagogo. Nama saya Srisya Putri. Nama saya Miftah Ayudiasari. Baiklah, kami akan memulai hasil presentasi kami yaitu pertama yaitu pengertian dialog. Dialog merupakan proses komunikasi antara dua atau lebih agen. Dalam dialog, makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semantis dan pragmatis. Sedangkan dalam secara IMK, dialog merupakan pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Secara umum, ragam dialog interaktif dapat dikelompokkan menjadi 9 kategori, yaitu dialog berbasis perintah tunggal, yang kedua dialog berbasis bahasa pemrograman, yang ketiga dialog berbasis bahasa alami, yang keempat dialog berbasis menu, yang kelima dialog berbasis pengisian barang, yang keenam dialog berbasis ikon, yang ketujuh dialog berbasis sistem penjedelaan, yang kedelapan dialog berbasis manipulasi langsung, yang kesembilan dialog antarmuka berbasis interaksi grafik. Yang pertama yaitu dialog berbasis perintah tunggal. Dialog berbasis perintah tunggal atau command line dialog merupakan ragam yang paling konvensional. Perintah-perintah tunggal yang dapat dioperasikan biasanya tergantung dari sistem komputer yang dipakai dan berada dalam suatu domain-domain yang disebut bahasa perintah. Perintah-perintah tunggal yang dapat dioperasikan biasanya tergantung dari sistem komputer yang dipakai. Meskipun bersifat buatan, bahasa buatan ini tetap mempunyai struktur leksikal, sintaksis, dan semantik tertentu. Beberapa contoh perintah dalam antara lain seperti yang ada di slide berikut. Yang kedua yaitu dialog berbasis bahasa pemrograman. Dialog berbasis bahasa pemrograman merupakan dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu bentuk berkas yang sering disebut dengan batch file. Perintah-perintah yang dituliskan dalam ragam dialog berbasis bahasa pemrograman tidak harus menggunakan salah satu bahasa pemrograman, baik atas rendah maupun atas tinggi, seperti assembler, Pascal, C, Fortran, atau Basic, tetapi harus tetap mengikuti aturan-aturan tertentu. Yang ketiga yaitu dialog berbasis alami. Dialog berbasis alami memberikan instruksi-instruksi dalam bahasa alami yang umum sifatnya. Pengguna bebas memberikan sembarang instruksi, namun komputer harus mempunyai kemampuan mengolahnya untuk mengetahui arti dari instruksi. Diperlukan sistem penerjemah agar dapat menerjemahkan perbedaan bahasa manusia dan komputer. Keuntungan dan kerugian penggunaan antarmuka berbasis alami, yaitu keuntungannya tidak memerlukan sintaksis khusus, luas dan powerful. Alamiah merupakan inisiatif campuran. Kerugian memakai berbasis bahasa alami yaitu mempunyai dualisme, tidak persis, bertele-tele, opaque, perancangan perangkat lunak yang rumit, tidak efisiensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Adisti Ragil. Dialog berbasis alami merupakan pilihan yang tepat untuk menunjukkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh sebuah program aplikasi kepada pengguna. Menu adalah daftar jumlah pilihan dalam jumlah terbatas, yang biasanya berupa suatu kalimat atau kumpulan beberapa kata. Dialog berbasis alami merupakan pilihan yang tepat untuk menunjukkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh sebuah program
aplikasi kepada pengguna, menu adalah daftar sejumlah pilihan dalam jumlah yang terbatas, yang biasanya berupa suatu kalimat atau kumpulan beberapa kata. Ada dua jenis sistem menu yang disebut di atas, yaitu sistem menu datar ialah penentu pilihan pada menu datar dapat dikerjakan dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan menggunakan selektor dari setiap pilihan yang tersedia. Secara kedua adalah dengan menggerakkan tanda terang atau disebut highlight dengan highlight maker ke suatu pilihan dan kemudian dikonfirmasikan dengan menekan tombol enter. Yang kedua, selektor pilihan dalam menentukan jenis-jenis selektor. Salah satu bahan pertimbangan adalah banyaknya pilihan yang akan disediakan. Jika banyaknya pilihan sama dengan atau kurang dari 10 buah, Anda dapat menggunakan selektor yang berupa angka atau disebut ingat bahwa mempunyai ingat bahwa mempunyai 10 buah angka dari 0, 1, 2 sampai 9, tetapi jika jumlah pilihan lebih dari 10 buah, pengguna selektor yang berupa angka kurang cocok karena pengguna harus menekan 2 buah tombol untuk memilih pilihan dengan nomor selektor 10 atau lebih. Dialog berbasis pengisian borang, yaitu teknik dialog berbasis pengisian borang atau disebut form filling dialog, merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari, di mana pengguna akan dihadapkan pada suatu bentuk borang yang ada di layar komputer yang mereka gunakan. Kunci terpenting dalam dialog berbasis pengisian borang adalah bahwa semua informasi dapat nampak secara serentak sehingga memudahkan pengguna dalam hal pengontrolan dan memanipulasi atas informasi yang nampak pada layar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Sri Saputri. 6. Dialog berbasis ikon. Antarmuka berbasis ikon merupakan variasi dari antarmuka berbasis menu karena setiap ikon menunjukkan suatu aktivitas, sedangkan pada sistem menu, sebuah menu juga menunjukkan suatu aktivitas. Perbedaannya terletak pada cara penyajian pilihan. Pada sistem menu, pilihan aktivitas dinyatakan secara tekstual, sedangkan pada antarmuka berbasis ikon, pilihan aktivitas dinyatakan dengan suatu tanda atau simbol yang disebut piktogram atau ikon. Tujuh, dialog berbasis sistem penjendelaan. Secara umum yang disebut dengan jendela atau window adalah bagian dari layar yang digunakan untuk menampilkan suatu informasi, dapat berupa informasi tekstual maupun grafis. Untuk menunjukkan daerah yang digunakan untuk menampilkan suatu informasi, biasanya daerah yang umumnya berupa persegi panjang, dibatasi dengan semacam garis pembatas dengan ketebalan tertentu, sehingga sistem penjendelaan adalah sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi baik sendiri maupun secara bersamaan ke dalam bagian layar yang tidak saling mempengaruhi. Dialog berbasis window dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori yang masing-masing mempunyai teknik perancangan, yaitu jendela, time, multiplex window, space multiplex window, dan jendela non-homogen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Miftah.
Selanjutnya yaitu dialog berbasis manipulasi langsung. Ragam dialog manipulasi langsung dapat diterapkan pada hal-hal yang lebih luas. Contohnya yaitu di bawah ini merupakan contoh dari sebagian kecil di antaranya kontrol proses editor teks, yaitu konsep what you is what you get merupakan fenomena pengolahan kata modern yang banyak sekali memberikan kemudahan pada pengguna simulator. Sistem miniatur yang mencoba menirukan kerja suatu sistem yang berskala sangat besar atau sangat kecil jika dilihat dari kacamata orang yang awam kontrol lalu lintas penerbangan perancangan berbantuan komputer. Kemudian yang terakhir yaitu dialog antarmuka berbasis interaksi grafik. Antarmuka berbasis interaksi grafis adalah interaksi antara pengguna dengan komputer secara grafis. Contohnya, ketika kita menggerakkan kursor pada icon tertentu, maka akan keluar penjelasan atau nama dari icon tersebut. Secara umum, keuntungan dan kerugian teknik antarmuka berbasis interaksi grafis sama dengan teknik antarmuka dengan menggunakan manipulasi langsung. Baiklah, cukup sekianlah hasil presentasi yang bisa kami paparkan. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, nanti akan kita langsungkan melalui Zoom. Jika ada tutur kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.